Bapak Wali Kota Bontang atau yang mewakili, dalam hal ini ada Pak Camat DPRD Kota Bontang, Bapak Ketua Komisi dan Ibu Wakil Ketua Pak Agus Haris dan Bu Eta yang saya hormati, Bapak Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur yang hadir beserta jajarannya, Polres Kota Bontang atau yang mewakili, Kantor Pertahanan Kota Bontang hadir Pak. Ya, terima kasih. Bapak Camat Bontang Selatan, Direksi PT Indominco Mandiri yang hadir saya lihat lengkap, Majelis Perjuangan Rakyat atau MPR, Bapak Haji Ahmad Tang dan kawan-kawan. Pak Haji Ahmad Tang hadir Pak? Oh ya, terima kasih. Ya, sesuai dengan undangan atau surat yang kami terima bahwa hari ini kita akan rapat dengan pendapat. Ya, jadi Pak, hari ini kan teman-teman beberapa petani yang terwakili dengan LSM MPR mengajukan surat, terus kemudian DPRD Provinsi bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi mediator, kemudian menyelesaikan persoalan lahan yang mereka keluhkan. Nah, kami dari DPRD Kota Bontang, dari pemerintah Kota Bontang menerima undangan dari Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk ikut menghadiri rapat dengan pendapat. Ya, jadi yang ingin kami sampaikan adalah tadi kita sudah berdiskusi ya kedua belah pihak, kemudian juga ada supporting dari teman-teman dari PPN baik provinsi dan Kota Bontang, terus juga tadi ada dari pihak Polres Kota Bontang juga hadir, dan teman-teman dari PT Indominco Mandiri sudah mengajukan bahwa mereka punya data-data otentik, mereka punya bukti. Tapi demikian juga dengan teman-teman petani Pak, mereka juga mengajukan bahwa mereka juga punya data otentik, mereka juga punya bukti. Nah, tadi salah satu butir kesepakatan yang menurut saya juga sangat bisa kita pakai dan mencapai kesepakatan bersama adalah kita akan mengambil pertemuan Kota Bontang, dalam hal ini akan fasilitasi dimediasi oleh teman-teman di DPR Kota Bontang untuk kemudian teman-teman datang. Jadi dari Indominco Mandiri datang membawa buktinya, kemudian dari teman-teman petani datang membawa buktinya, kemudian teman-teman dari PR Badan Pertanahan Nasional juga membawa bukti, kemudian teman-teman dari Polres juga kalau kita perlukan kita verifikasi sama-sama. Jadi keautentikan data itu kita lihat sama-sama, lalu kemudian yang mudah-mudahan bisa selesai. Saya dalam hukum itu kan prosesnya panjang, lama, pasti juga sangat tidak nyaman untuk semua pihak. Jadi yang mudah-mudahan dengan data-data, dengan verifikasi kita bisa bersama, sama-sama kita putuskan apa yang harus kita lakukan. Ya setidaknya musyawarah dan mufakat itu selalu harus jadi jalan utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa janji-janji ataukah yang ditawarkan oleh pihak perusahaan waktu itu, termasuk menyokongan anaknya atau mensejahterakan kehidupan masyarakat tani waktu itu, sehingga masyarakat waktu itu dia terima dengan baik. Ke pelabuhan. Nah, pertama-tama itulah PT Indominco Mandiri pada saat itu menyurat kepada pemerintah Kota Kartanegara, karena waktu itu belum lahir Kota Bontang. Nah, waktu itu kami menyurat ke Bupati, dan Bupati membentuk tim yang diketuai oleh langsung Bupati pada waktu itu Bapak Sulaiman, dan anggota timnya itu ada pejabat Kota Administrasi Kota Bontang. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sepanjang jalan tambang itu yang memang di luar kawasan hutan itu telah dibebaskan oleh PT Indominco Mandiri pada saat itu. Itu diukur oleh BPN, ada data. Niatan kami sama seperti yang saya sampaikan tadi di dalam di para anggota dewan itu, bahwa niatan kami ke sini itu satu, yaitu bagaimana masalah masyarakat petani ini dengan pihak Indominco ini bisa selesaikan secara konsensus. Karena kami kan tahu kalau mau menguji alat bukti kan bukan tempatnya di sini. Jadi tujuan kami ke sini itu bagaimana DPR dalam hal ini sebagai fasilitator untuk melakukan mediasi atau upaya-upaya persuasi masing-masing pihak, para pihak, untuk bagaimana supaya bisa terselesaikan sebelum kami melakukan langkah yang satu lagi. Langkah yang satunya lagi tentunya dengan upaya hukum, karena kan daripada kita berdebat kusir, ya ayolah mari kita sama-sama uji nantinya di pengadilan, karena yang punya kapasitas untuk menguji itu kan lembaga peradilan. Itu. Tapi itu belum yang ditempuh.
Kenapa? Karena kami masih melakukan upaya-upaya pendampingan secara non litigasi. Setelah upaya-upaya non litigasi ini misalnya, kalau misalnya ini bisa diselesaikan secara non litigasi, ya kami tentunya sangat bersyukur karena tidak perlu sampai ke proses litigasi. Tapi kalau itu misalnya buntu, ya dengan sangat terpaksa kami akan mendampingi petani untuk melakukan proses litigasi. Karena target kami nanti tidak mau berbuat, kita ingin mendapatkan suatu kepastian hukum. Nah, kepastian hukum itu kan bisa didapatkan kalau kita melalui proses upaya bersama. Saya kira ini kami melakukan upaya-upaya baik non litigasi yang kita lakukan hari ini maupun litigasi nantinya, tentunya kami tidak serta merta akan mengambil langkah-langkah itu kalau kami tidak punya dasar hukum. Kami tidak punya dasar untuk melakukan upaya-upaya itu. Ya memang sulit untuk menemukan kebenaran materi kalau itu dilakukan secara non litigasi, misalnya mediasi DPR, karena kan tidak ada lembaga atau orang-orang yang punya kapasitas untuk menguji kebenaran. Alat-alat tempatnya ada di proses mediasi itu non litigasi, dan kemudian di proses litigasi itu ada juga proses mediasi. Nantinya putusan itu tidak akan berlaku kalau tidak melalui proses mediasi, maka secara perdata kan tetap nanti di proses litigasi tetap ada proses mediasi sebelum lanjut ke proses persidangan untuk menggali dan mencari kebenaran. Insya Allah demikian. Kalau menurut Ibu Wakil Ketua DPR Bontan tadi itu di waktu pertemuan tadi dia mengatakan tentunya bahwa apa yang dipegang oleh Indoneco itu dua langkah jauh daripada petani, karena petani kan memegang surat surat perwatasan atau segel itu, sedangkan Indoneco memiliki HGB. Artinya itu cuma kami tidak mau membantah tadi. Kenapa? Karena kan bukan pada tempatnya, kan terus bukan pada kapasitasnya ibu itu tadi sebagai wakil ketua DPR menentukan mana yang lebih sah sebenarnya. Karena akar dari segala terbitnya ini HGB ini, makanya kami sempat pertanyakan ke BPN sebenarnya dasarnya apa itu. Karena kan mesti ada itu dokumen, salah satu dokumen pendukung itu kan itu surat perwatasan itu. Kalau di daerah lain mungkin dikatakan giring. Makanya kami yakin ketika ini buntu, kan tadi rekomendasinya DPR Kaltim itu akan dilanjutkan di Komisi 1 Kabupaten Kota Bontan. Ketika proses di Bontan juga buntu, satu-satunya jalan adalah upaya hukum untuk mencari dan menggali kebenaran material untuk mendapatkan kepastian hukum apapun bentuknya nanti. Ketika ini berkekuatan hukum tetap, kami dan petani akan menerima. Tapi sampai hari ini kami tetap yakin bahwa itu akan. Judulnya adalah Daftar Perhitungan Pembayaran Ganti Kerugian atas Tanah Garapan, Tanah Tumbuh dan Bangunan, serta benda-benda yang berada di atas pada lokasi jalan angkut, penumpukan batu bara atau stokyard, dan fasilitas pelabuhan yang terletak di Desa Sekambing, Kecamatan Bontang Selatan, saat ini menjadi Kelurahan Bontang Lestari, Kota Administratif Bontang, Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, yang dibebaskan oleh Indoneco Mandiri yang difasilitasi oleh tim. Nah, di situ Bontang untuk membantu memfasilitasi bagus, ya kan, untuk kepada pihak perusahaan maupun petani. Jelas bahwa dari Indoneco mengatakan bahwa sudah menyelesaikan kewajibannya berupa ganti rugi, sudah dibayar, tetapi dari masyarakat karena belum pernah ketemu dengan Indoneco, hanya difasilitasi oleh pemerintah. Masyarakat tidak pernah namanya menerima uang ganti rugi, tapi yang diterima adalah uang saminan atau pergantian lahan. Nah ini tanam tumbuh. Nah ini yang belum sinkron antara perusahaan Indoneco merasa sudah memiliki, tetapi dari masyarakat merasa punya masih dipinjam. Nah dari Indoneco sudah memiliki HGB yang memang sudah jatuh tempo dan sudah diperpanjang. Sekarang proses perpanjangan. Oleh karena itu diminta dilihat kembali
apakah alas hukum tadi sudah cukup benar oleh BPN untuk menindaklanjuti untuk perpanjangannya itu atau tidak. Nah itu kan nanti kalau kasus hukum kan bisa dibatalkan atau enggak. Ya memang harus bermitra, tapi tergantung nanti komunikasi. Kan kita sudah serahkan dengan pemerintah Bontang Selatan dan juga DPR-nya di sana untuk menyelesaikan. Pertama harus dilihat bahwa ketidaksinkronan tadi adanya di mana, kesalahan itu di mana, dicari lagi titik koordinat. Bisa jadi perusahaan sudah membayar, tapi bukan yang dimaksud. Orang lain misalnya yang dibayarkan, yang bersangkut, yang teman-teman ini merasa milik dia dan sudah dikuasai oleh perusahaan belum mendapatkan ganti rugi tersebut. Nah, diulas kalau umpamanya belum, bagaimana kebijakan daripada perusahaan, maka bisa diganti atau bagaimana. Nah, itu tergantung komunikasi yang difasilitasi oleh pemerintah Bontang, baik itu DPR, eksekutif maupun legislatif yang ada di sana. Harapannya itu segera bisa selesai supaya permasalahan lain ini banyak sekali. Jadi masalah ini karena sudah kalau dilihat bahwa masyarakat sudah cukup banyak juga bukti-bukti yang dia miliki bahwa tanah tersebut hanya dipinjam saja selama 20 tahun. Ada beberapa bagian lahan waktu itu tahun 90-an yang kalau bahasanya Pak Haji Malik itu diberi santunan. Yang diberi santunan, namun demikian ada perbedaan informasi yang saya terima dari petani dengan Indominco, dari masyarakat dengan Indominco, bahwa kalau menurut informasi dari petani yang dipinjam atau yang dibebaskan atau yang diberi santunan hanya 25 meter. Setelah kami meminta keterangan dari pihak Indominco, ternyata 125 aja sesuai dari BPN. Jadi saya menerima undangan ini juga dikonfirmasi semalam oleh pimpinan untuk kemudian menghadiri. Sebenarnya sedikit kaget karena saya tadi diskusi dengan Pak Agus, ternyata ini belum pernah dikonsultasikan, belum pernah dimediasi oleh teman-teman di Komisi 1 DPRD Kota Bontang. Tapi setelah kami selidiki lebih lanjut, ternyata dulu sudah pernah dicoba untuk dimediasi oleh teman-teman DPRD Kota Bontang periode yang lalu pada saat itu. Hanya memang kemudian tidak goal. Jadi mungkin masih gantung bolanya. Nah, pengalaman kami di Bontang memang cukup. Sebetulnya Bu, kami dasarnya begini. Di tahun 95 itu, pada saat Indominco akan membuat jalan tambahnya ke pelabuhan, Indominco memohon kepada pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara waktu itu untuk menjadi fasilitas dengan masyarakat. Nah, setelah terbentuk tim itu terdiri dari Bupati Kutai Kartanegara waktu itu, ada dari Kecamatan Murah Badak, kemudian juga pemerintah Kota Bontang dan para kepala desa yang terkait dengan hubungan waktu itu. Itulah timnya, dan tim itu melakukan termasuk ada dari BPN. Jadi waktu itu BPN yang bertugas untuk melakukan pengukuran. Setelah dirampung pengukuran itu, ada daftar nama-nama yang bersentuhan daerah yang akan dilalui oleh Jalan Indominco waktu itu, ya. Maka daftar nama-nama pemilik itulah yang diberikan pembayaran ganti rugi tanah dan tanam tumbuh waktu itu. Dibuktikan dengan ada daftar nama-nama penerima dari masing-masing pihak pemilik lahan. Ada tanda terimanya, ada tanda tangannya. Yang tidak tahu tanda tangan dia pakai jempol. Bilahan, ganti rugi lahan dan tanam tumbuh. Saya tegaskan, ganti rugi lahan dan tanam tumbuh serta bangunan-bangunan kalau ada terdapat bangunan di atas lahan itu. Ya. Jadi tidak ada istilah pinjam pakai, pembelian. Ada judulnya dari tim itu. Ya. Berita acara yang dipegang oleh PT Indominco tidak bisa menjadi bukti. Sekali lagi tidak bisa menjadi bukti. Yang harusnya menjadi bukti ada alas hak, ada pelepasan hak. Kalau dia membeli barang
seperti yang dianalogikan oleh teman saya. Kalau membeli barang tentu harus bayar. Kalau dia bayar berarti ada bukti bayar, ada kwitansi, ada pelepasan hak. Nah ini yang menjadi persoalan, karena BPN sendiri tidak berpatokan pada aturan BPN dalam menerbitkan HGB. Salah satu yang kurang dari pelepasan hak itu, HGB tidak boleh terbit. Ini yang agak aneh, dan ini banyak sekali kasus di Kalimantan Timur seperti itu. Banyak kasus yang kami tangani, keadaannya seperti itu. Kami telah, sebelum ini melebar kemana-mana, kami telah meminta Indominco agar memberikan penjelasan sedetil-detilnya. Tapi tidak pernah mereka sampaikan, hanya berdiplomasi. Saya tahu bahwa itu hanya berdiplomasi. Kalau tentu harus dilakukan, apalagi tanah yang begitu luas, tentu harus dilakukan secara detail. Dibuat berita acara, dibuat pelepasan haknya, dilengkapi semua data-data yang diperlukan. Ini tidak dilakukan. Undangan Pak Camat pada saat itu, undangan Pak Camat sebelum tahun 95 pada saat pembebasan itu, memang berbunyi bahwa mereka disuruh datang untuk menerima santunan. Santunan itu bukan pembebasan, di mana-mana bukan santunan itu bukan pembebasan. Santunan itu hanya diberikan mereka untuk tanaman-tanaman yang dirusak. Kemudian undangan Pak Camat itu juga berbunyi bahwa mereka pinjam paket. Itu ada buktinya, ada undangan Pak Camat. Kami Pak dari DPR terus terang tidak akan berpihak kemana-mana, kita netral. Kita pengen sebenarnya persoalan bisa selesai. Kalau saya diberi otoritas bisa memerintahkan benar, saya akan perintahkan, Pak bayar aja Pak daripada ribut-ribut. Tapi kan tidak bisa begitu Pak, karena perusahaan juga punya regulasi, punya aturan-aturan untuk bisa membayar. Nah jadi saran dari saya, nanti saran kepada teman-teman, yang pertama mungkin kita bisa cross check kembali melalui BPN, karena BPN juga sudah menerbitkan sertifikat yang tadi menurut masyarakat juga kami tidak pernah menandatangani batas-batas ya. Tapi kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Yang saya mau minta tolong kepada BPN, tolong kalau bisa di cross check kembali Pak koordinatnya. Ya kan, jangan sampai ini kita ribut-ribut ternyata koordinatnya beda nih. Yang dituntut aja Rustam dengan yang sudah diganti ini tidak sama kan gitu loh. Bisa juga kejadian begitu Pak, karena kami pernah mengalami itu. Kita sudah berdebat panjang-panjang, begitu kita ke lapangan, beda koordinatnya ini tidak sama gitu loh. Yang kedua,